Kita jumpa kembali dalam televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Marolop Simanulang dari Batam, Indonesia akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Dalam peluma yang ke-17 ini dengan judul Rahasia Kebahagiaan yang Sejati dan tema adalah nama Yesus. Saya ulangi, temanya adalah nama Yesus. Namun para pemirsa televisi Yepta Blessing Center yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, saya selalu menyampaikan berita yang paling hebat di alam semesta ini. Berita apa itu? Bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Dia berkata demikian bagi orang yang berdosa, walaupun dosamu merah seperti kerimiji, akan putih seperti salju jikalau engkau mau datang bertobat kepada aku. Artinya siapapun yang merasa dirinya berdosa dan jahat, kalau datang kepada Tuhan Yesus diampuni sempurna. Apalagi berita yang dahsyat itu. Dia berkata lagi, marilah kepadaku yang berbeban berat, letih dan lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Artinya setiap orang yang punya masalah apapun dalam hidup ini, maka Yesus Tuhan itu akan memberikan solusi yang terbaik bagi dia. Berita apa lagi? Dia berkata demikian, oleh bilur-bilurku di atas kayu salib sudah menanggung setiap kutuk dan penyakit apapun yang telah dibuat iblis dan neraka. Artinya jikalau engkau saat ini sakit, tidak ada lagi jawaban dan harapan. Bila engkau percaya, Yesus akan menyembuhkan dengan bilur-bilurnya. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Dan apalagi berita yang paling hebat terakhir, dia berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada seorang pun masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Aku adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia akan hidup dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Artinya kalau setiap orang yang mati percaya di dalam nama Yesus, pasti mati masuk surga. Itu adalah berita yang paling hebat yang ada juga. Para pemirsa televisi Yepta Blessing Center dimanapun Anda berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 87, seorang paranormal yang paling hebat di muka bumi, salah satu bertobat. Namanya Mukeni dari Afrika Selatan. Dia yang sudah pergi ke neraka, dia yang sudah berjumpa dengan iblis, dia yang banyak membunuh manusia, melakukan kejahatan, mengubah sebuah sepatu menjadi helikopter, mengubah manusia menjadi kambing dan lain-lain. Dukun ini sangat jahat. Namun kesaksian ini adalah menjadi referensi. Anda boleh percaya ya, Anda boleh juga tidak percaya, tidak apa-apa. Namun saya mau menyampaikan, intinya adalah ketika orang-orang ini dari berbagai negara yang dilantik oleh iblis sendiri, mereka ini tidak banyak, dan iblis berkata demikian, aku ini adalah malaikat yang dibuang Tuhan dari surga, dan perhatikan, kalian adalah murid-muridku. Setiap orang yang sudah melihat wajahku, dia hanya hidup 30 tahun saja. Bukankah Alkitab berkata manusia diberikan umur 70 tahun? Berarti umur kalian semua 40 tahun telah kuminum. Artinya apa yang diminum? Darah mereka telah diminum. Jadi murid-murid utama iblis yang dididik rahasia ini hanya boleh hidup 30 tahun. Iblis berkata, kalian tidak boleh memberitahukan rahasia ini kepada istri anak siapapun. Siapapun yang mengetahui identitas kalian, bunuh semuanya. Makanya mungkin di ini tidak diketahui oleh keluarganya siapa sebenarnya dia. Lalu mungkin dia melanjutkan, di dalam pelajaran mereka untuk menyesatkan orang-orang supaya binasa ke neraka, seperti pesan iblis, bahwa sebanyak mungkin orang-orang bersama dengan kita di neraka, sebab kalau kita di neraka terhibur hatiku kalau kita banyak. Lalu iblis berkata, aku sangat benci satu nama di alam semesta ini, nama Yesus. Usahakan nama Yesus jangan disebutkan di mana-mana pun, tiadakan nama itu. Lalu kemudian mungkin dia bersaksi, suatu saat ketika mereka sedang belajar bersama dengan iblis, lalu seorang murid dari India bertanya, Tuhan,
ada apa rupanya dalam nama Yesus itu? Tiba-tiba si Lucifer alias iblis ini jatuh dari kursinya. Itu maka disebutkan yang layak duduk dalam kemuliaan di tahta selama-lamanya adalah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Lalu Lucifer marah, langsung membunuh murid dari India ini. Lalu mungkin dia melanjutkan. Mereka diajarkan di sekolah rahasia iblis itu apa? Menciptakan agama-agama yang palsu. Lalu iblis berkata apa? Supaya manusia bingung mencari mana agama yang benar. Dalam kebingungannya mereka bersama dengan kita ke neraka. Intinya adalah iblis sangat tahu siapa Yesus, sehingga nama itu tidak boleh disebutkan di muka bumi ini. Nama itu dibenci. Ada seorang ratu dari Madagaskar sangat membenci kekristenan. Dia bunuh orang-orang Kristen, dia bakar orang-orang Kristen yang percaya nama Yesus. Bukan nama yang lain, nama Yesus. Lalu kemudian orang-orang Kristen makin bertambah, tidak berkurang. Mengapa? Dalam penganiayaan maka Injil itu penuh kuasa. Lalu singkat ceritanya, kalau Anda melihat gelombang laut itu mengamuk, ada batasannya supaya jangan mengamuk. Apa? Pasir di tepi pantai. Itu batasannya. Setiap orang jahat di muka bumi ini ada batasannya. Iblis ada batasannya. Akhirnya Ratu Palpolana ini gila. Dan dalam kegilaannya sebelum mati disebutkan Yesus, Yesus, Yesus. Akhirnya dia mati. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, ketika Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya, membangkitkannya sembuh di dalam nama Yesus, maka pendeta-pendeta Yahudi dirasuki oleh setan, mengadili mereka. Ketika diadili, mereka bertanya, dengan kuasa dan otoritas siapa engkau bisa membangkitkan dan menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir ini? Kami saja tidak bisa, kami ini pendeta-pendeta terdidik, kau ini hanya nelayan saja. Lalu Petrus berkata, di dalam nama Yesus. Karena mujizat itu sangat mencolok sekali di dalam nama Yesus, maka semua pendeta-pendeta Yahudi berkata begini, jangan kalian mengajar di dalam nama Yesus, nama yang lain bolehlah. Iblis telah merasuki pemuka-pemuka agama ini, yang sebenarnya mereka ini suci dan kudus, tapi hati mereka penuh dengan kemunafikan ini, tidak melihat dan mengenal siapa Yesus. Itu Yesus. Siapa itu Yesus yang sesungguhnya? Siapa itu Yesus yang penuh kuasa itu? Lalu kemudian Petrus dan Yohanes diusir. Dan perhatikan, mereka tidak pernah berhenti memberitakan nama Yesus itu. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 32, apa bunyinya? Apabila nama Yesus ditinggikan dari muka bumi ini, maka dia akan tarik jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17-18, lihat, aku yang mati, bangkit dan hidup selama-lamanya. Di tanganku ada kunci maut dan segala kerajaan maut. Aku adalah Alfa dan Omega. Yesus berkata kepada Yohanes muridnya ini, ketika Yesus sebagai manusia di muka bumi, dia lihat Yesus sebagaimana apa adanya. Namun setelah dia bangkit, Yohanes murid ini melihat Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan yang penuh kuasa. Dia berkata, aku memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Yesus adalah hakim yang menentukan orang ke surga ataukah ke neraka. Perhatikan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mukendi sudah melihat neraka dan berjalan-jalan neraka selama 3 bulan. Dia melihat keluarganya, bapaknya, dukun besar dari Afrika ada di neraka. Dan dia tahu hidupnya juga akan masuk di neraka. Tapi Mukendi kemudian bertobat dan sekarang dia menjadi seorang pendeta. Tahun 86 dia bertemu dengan Yesus dan kemudian dia menjadi pendeta. Perhatikan ini, nama Yesus sangat dahsyat. Dalam Lukas 16, 17, 18, 19 dan seterusnya, di dalam nama Yesus lumpuh berjalan, buta melihat, sakit penyakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Luar biasa nama Yesus. Efesus 2 ayat 9, 10, 11. Setiap lutut akan menyembah kepada Yesus. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Apakah sekarang ini dunia percaya Yesus adalah Tuhan? Oh tidak.
Kita tidak perlu berdebat dalam perkara ini. Biarkan suatu saat nanti setiap orang di akhir zaman akan melihat Yesus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini pelajaran ini sangat dahsyat, luar biasa. Nama Yesus penuh kuasa. Dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39, nanti bisa dibuka dan dipelajari pelan-pelan. 5.000 setan-setan bertemu dengan Yesus di Gerasa. Lalu mereka menyembah Yesus dan berkata, "Engkau anak Allah yang maha tinggi. Ada apa urusanmu dengan kami? Belum waktunya kami dihukum di jurang maut." 5.000 setan ini tahu bahwa yang menghukum mereka di jurang maut adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau andaikan itu malaikat tadi, mereka berkata, "Ada apa dengan engkau? Kami juga adalah malaikat." Tetapi mereka tahu yang menjadi hakim itu adalah Yesus. Kalau sampai hari ini ada perdebatan internasional tentang nama Yesus ini, Tuhankah atau hanya manusiakah, hanya rasulkah, tidak apa-apa, sah-sah saja. Tetapi Petrus bisa mengenal siapa Yesus itu adalah Tuhan lewat wahyu, lewat penglihatan rohani, maka dia memahaminya. Saya berdoa para pemirsa juga mendapat wahyu, bukan karena logika, karena perdebatan, karena kepintaran, tidak. Perkara rohani, perkara iman spiritual tidak bisa bicara masalah logika. Itu adalah masalah kasih karunia. Tuhan berkata, "Aku memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Aku memberikan kepada orang yang kubuka matanya, hatinya." Petrus terbuka matanya, Yohanes terbuka matanya, Mukendi terbuka matanya, sehingga dia mengenal Yesus Tuhan itu. Pengalaman saya unik. 30 tahun saya melayani di dalam nama Yesus. Saya berdoa bagi orang-orang disembuhkan, mengusir setan dalam nama Yesus. Sudah sangat banyak, saya lupa. Tetapi ada satu peristiwa yang mengesankan saya. Apa itu? Ada seorang anak gadis kurang lebih umurnya 19 atau 20 begitu, gila, dirasuk setan. Kemudian dia dipasung. Lalu saya berkata, di dalam nama Yesus buka pasungannya. Lalu dibuka pasungannya, orang ini tidak ngamuk lagi. Kenapa? Di dalam nama Yesus ada kuasa. Saya perintahkan lagi dalam nama Yesus, kau duduk diam, tidak boleh ribut. Selama saya berbicara tutup mulutmu. Kenapa? Karena sebelumnya dia ribut. Betapa hebat nama Yesus itu. Lucifer, iblis yang jatuh dari surga berkata, "Jangan izinkan nama Yesus disebutkan di muka bumi. Usahakan itu ditiadakan." Kenapa? Nama Yesus itu sangat berkuasa. Apa yang kau ikat di muka bumi ini, maka terikat di surga. Luar biasa sekali. Orang Kristen, pendeta yang benar, majelis yang benar, orang percaya yang benar, punya otoritas di dalam nama Yesus. Ketika orang-orang Batak diselamatkan oleh Nomensen, maka dukun-dukun orang Batak melawan Nomensen, mengikat Nomensen, hendak membunuh Nomensen, membakar Nomensen, maka Nomensen mengalahkan perdukunan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya orang Batak kurang lebih hari ini 4 juta orang percaya kepada Yesus. Bukan dengan kata-kata tipuan, karena kehebatan manusia, logika manusia, tidak. Di dalam nama Yesus Nomensen memenangkan orang Batak. Itu maka saya menjadi seorang pendeta. Oleh karena Nomensen, saya berterima kasih, angkat topi kepada Nomensen. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti siaran televisi Yepta Blessing Center ini, hari ini pelajaran sangat dahsyat. Kebahagiaan yang sejati itu Anda dapatkan ketika Anda mengenal siapa nama Yesus. Ada apa dengan Yesus? Mengapa nama Yesus? Mengapa percaya kepada Yesus? Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang hebat akan meneliti. Saya harap Anda meneliti. Anda tidak menelan bulat-bulat. Serinya yang saya bawa ini Anda uji. Kalau ini kebenaran Anda terima. Kalau tidak kebenaran, maka Anda buang saja. Perhatikan tadi, Mukendi bertobat menjadi pendeta ketika berjumpa dengan Yesus. Salah satu murid Lucifer yang paling hebat di muka bumi. Ratu Palpulana gila karena menganiaya orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Perhatikan ini, Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya di dalam nama Yesus. Keren, luar biasa. Nomensen memenangkan orang Batak dengan kuasa di dalam nama Yesus. Dan saya juga mengusir setan tadi dari kegilaan itu di dalam nama Yesus. Saya harap para pemirsa juga boleh mempercayai kuasa nama Yesus yang sangat dahsyat dan luar biasa itu. Tuhan yang telah menjadi manusia, diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Saya ulang,
Tuhan diam di antara kita. Pernah datang di muka bumi. Siapa namanya? Yesus yang sangat mencintai Anda. Akhirnya di akhir program ini saya akan berdoa bagi Anda yang ingin diselamatkan. Ikuti doa saya seperti ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa, saya orang yang berdosa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua dosaku oleh kuasa darahmu di atas kayu salib, di atas kayu salib. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Suatu saat saya meninggal, namaku terdaftar di surga, namaku terdaftar di surga. Amin, amin. Selamat bagi engkau yang mengikuti doa ini lahir baru. Dikatakan oleh firman Tuhan, satu orang yang diselamatkan, ribuan malaikat Tuhan bersuka cita di surga. Di penghujungnya juga saya akan berdoa untuk bagi orang yang sakit. Di penghujung ini supaya Anda disembuhkan Tuhan. Masalah rumah tangga, studi ekonomi, apa saja, angkat tangan kanan di atas begini, taruh tangan kiri di dada. Saya berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan, berkati, lawat dengan mujizat orang-orang yang mempercayai, yang mengikuti dalam program televisi Yefta Blessing Center ini. Nyatakan kasih-Mu yang luar biasa kepada mereka. Dalam nama Yesus, terima mujizat, kesembuhan, terima berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya, jadilah padamu sebagaimana iman. Akhirnya, saya Pendeta Joel Marolop Simanulang dari Batam, Indonesia, menyampaikan kepada Anda, biarlah Tuhan Yesus memakai Anda dengan luar biasa, memberkati Anda selama-lamanya dalam kekekalan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.